Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Yaklur Zakaria, NIM 72114190077. Kali ini saya akan menjelaskan materi tentang proyek web atau HTML menggunakan Notepad. Bagian-bagian dari dokumen HTML. Yang pertama adalah bagian kepala. Bagian kepala memberikan informasi mengenai piranti lunak browser atau penjelajah web. Informasi pada bagian kepala mencakup judul, catatan mengenai penulis, kata kunci yang akan berguna dalam pencarian web, dan lain-lain. Yang kedua adalah bagian tubuh. Bagian tubuh berisikan bagian yang sebagian orang kira merupakan halaman web, mencakup gambar, tabel, daftar, dan link. Selanjutnya, membuat dokumen Notepad. Di dalam membuat dokumen Notepad, mulailah dengan membuka Notepad dan membuat dokumen baru. Klik perintah Start dan pilihlah subperintah program. Program Notepad akan muncul di dalam daftar atau mungkin harus mengklik subperintah aksesoris sebelum pilihan program Notepad muncul. Di dalam membuat dokumen Notepad, baris ke-1 hingga ke-5 menentukan judul halaman dan memulai bagian tubuh kode HTML. Berikutnya adalah baris ke-6, yaitu penentu tempat, yaitu tempat di halaman web di mana kursor akan ditempatkan. Selanjutnya baris ke-7, yaitu berisikan HTML untuk memulai paragraf yang akan disejajarkan di bagian tengah halaman web. Berikutnya adalah baris ke-8 sampai ke-11, yaitu ukuran huruf diperbesar melalui 3 tahap, seperti memilih 3 opsi menurun pada menu drop-down. Dan berikutnya adalah pada baris ke-12, yaitu menggunakan perintah line break untuk memasukkan 1 baris kosong tambahan. Selanjutnya, di dalam baris 13 sampai 16 membuat daftar yang tidak beraturan. Selanjutnya, baris 17 yaitu perintah under ordered list dimatikan. Baris 18 memulai table. Baris 19 perintah memulai baris baru di data table. Selanjutnya, baris 20 sampai 23 membuat 4 sel data yang masing-masing mewakili judul kolom. Dan selanjutnya adalah baris 46, yaitu menonaktifkan peralatan paragraf sehingga peralatan akan kembali seperti semula. Kemudian baris 47 sampai 51 yaitu daftar berurutan. Dan selanjutnya baris 52 sampai 54 yaitu perintah awal dan akhir yang menyebabkan paragraf tersebut sejajar ke bagian kanan. Selanjutnya yaitu baris ke-53. Di sini terdapat hyperlink atau link ke halaman web lain, link ke program email, link ke bagian lain halaman web yang sedang dilihat. Dan kemudian 2 baris terakhir berisikan perintah, body, dan HTML untuk mengakhiri dan menerjemahkan halaman web dengan benar. Selanjutnya adalah menyimpan contoh. Yang pertama, pilihlah file diikuti save as. Yang kedua, masukkan nama file tetapi tanpa menggunakan tanda kutip. Yang ketiga, jenis file yang dipilih dengan kata lain save as type haruslah all files dengan pengodean ANSI. Yang keempat, jika tidak memilih all files sebagai jenis file, maka halaman web tersebut tidak akan bekerja. Berikutnya adalah melihat halaman web. Yang pertama, bukalah browser web dan pilihlah perintah file diikuti subperintah open. Yang kedua, ketikkan nama file atau browser untuk menemukannya. Yang ketiga, klik tombol OK. Dan yang keempat, halaman akan muncul pada browser lain. Selanjutnya yaitu kelebihan dan kelemahan Notepad. Kelebihan Notepad adalah sebagai berikut. Yang pertama, kode yang dibuat efisien. Yang kedua, manajer dapat lebih memahami bagaimana halaman web bekerja. Sedangkan kelemahan dari Notepad adalah keharusan untuk mempelajari perintah-perintah HTML dan proses pembuatan kode. Yang kedua yaitu meskipun sederhana, pengodean di Notepad memakan banyak waktu. Materi berikutnya adalah proyek 4 yaitu formulir survei web atau HTML siswa. Teknik formulir halaman web. Yang pertama, field text. Misalnya field nama di mana pengguna mengetikkan sebaris data. Yang kedua adalah tombol radio. Tombol ini digunakan ketika jawaban-jawaban yang memungkinkan saling melengkapi. Yang ketiga adalah kotak cek. Kotak cek serupa dengan tombol radio, akan tetapi teknik penggunaan dapat memilih 1 atau lebih pilihan. Yang keempat adalah drop down. Drop down mengombinasi jawaban yang akan ditanyakan dalam tempat yang kecil di halaman web, tetapi memungkinkan sejumlah pilihan yang saling melengkapi. Serta yang kelima adalah kotak teks, yaitu untuk mengisi komentar. Selanjutnya adalah bagian-bagian formulir contoh. Baris 6 dan 47 digunakan untuk membuat formulir. Selanjutnya, perintah body dan form memberitahu browser web bahwa halaman web akan mencatat informasi dari pengguna.
pengguna. Selanjutnya adalah baris 14 dan 18, yaitu perintah yang menangkap input untuk field name dan email. Selanjutnya baris 23 sampai 26 menampilkan pilihan untuk tampilan kelas. Selanjutnya adalah baris 29 dan 30, yaitu membuat kotak cek. Masing-masing berisi membuat fieldnya dan banyaknya kotak cek dapat dipilih. Selanjutnya baris 33 sampai 38, yaitu memberi daftar perintah yang menghasilkan menu dropdown pada contoh. Selanjutnya baris 42, yaitu terletak di antara perintah awal dan akhir area teks. Selanjutnya baris 45, yaitu perintah submit, serta baris 46 berisi perintah reset. Selanjutnya adalah menyimpan contoh. Dokumen harus disimpan sebagai file HTML. Jenis setelan dokumen awal di Notepad adalah dokumen teks, dan ekstensi file txt secara otomatis akan ditambahkan ke nama file jika file tersebut disimpan dalam bentuk teks. Browser web tidak dapat menerjemahkan jenis dokumen teks. Langkah-langkah menyimpan contoh yaitu sebagai berikut. Masukkan nama file seperti speaker.htm untuk proyek. Jenis file yang dipilih haruslah all files dan pemodaan harus diset ke ANSI. Jika tidak memilih all files sebagai jenis file, maka halaman web bisa jadi tidak akan bekerja. Berikutnya melihat halaman web. Setelah halaman web disimpan, maka dapat dilakukan pemeriksaan apakah halaman tersebut bekerja dengan baik atau tidak. Program Notepad tidak harus ditutup, sehingga program ini dapat tetap terbuka ketika file dilihat dengan browser web. Bukalah browser web dan pilihlah perintah file diikuti subperintah open. Ketikkan nama file atau browser untuk mencarinya dan klik tombol OK. Setelah itu, halaman web akan muncul di browser. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.